Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, pagi atau siang. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Wildan Nadif akan mempresentasikan hasil analisis artikel mengenai topik yang sangat relevan dengan keseharian kita saat ini, yaitu perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, sebuah tinjauan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Ya, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita lihat identitas artikel yang menjadi subjek analisis kali ini. Artikel ini dipublikasikan pada Malikiyah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah pada volume 1 nomor 2 Agustus 2022. Artikel ini ditulis oleh Elisa Siti Widiatuti, Tias Risa Kamelia, dan Panji Adam Agus Putra, yang berfokus pada bagaimana kita memitigasi resiko konsumen di era digital melalui instrumen syariah yang dipadukan dengan regulasi nasional. Ya, yang selanjutnya, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh penulis dalam artikel ini? Tujuannya adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka hukum perlindungan konsumen pada e-commerce dipandang dari kacamata Islam, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat muslim. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Data tidak diambil dari survei lapangan, melainkan melalui library research atau studi kepustakaan dengan bersumber pada Al-Quran, hadis, undang-undang, serta literatur pendukung lainnya. Yang selanjutnya, pertanyaan mendasar, apakah transaksi e-commerce itu sah menurut Islam? Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel ini, jawabannya adalah sah. E-commerce diakui sebagai alternatif bisnis modern. Namun, keabsahan ini memiliki syarat yang ketat. Pertama, perlindungan konsumennya harus terjamin. Kedua, prakteknya harus sesuai dengan kaidah syarak. Dan yang terpenting, berlandaskan prinsip suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Warna cinta. Yang selanjutnya, agar transaksi e-commerce tetap berada pada jalur yang halal, artikel ini menyoroti 3 larangan utama yang harus dihindari. Yang pertama yaitu gharar. Tidak boleh ada penipuan, ketidakpastian, atau manipulasi informasi. Barang yang difoto harus sesuai dengan yang dikirim. Dan yang kedua, riba. Transaksi harus bebas dari unsur tambahan yang eksploitatif. Dan yang ketiga, maisir. Tidak boleh ada unsur spekulasi tinggi atau perjudian yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Yang selanjutnya, slide ke-6, terkait dengan penghindaran gharar tadi, Islam sangat menekankan kewajiban transparansi. Dalam e-commerce, kita tidak bisa memegang atau melihat fisik barang secara langsung. Oleh karena itu, deskripsi produk, spesifikasi, cacat barang jika ada, dan foto yang akurat berfungsi sebagai pengganti pemeriksaan fisik.
Hal ini wajib dilakukan seller untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kekecewaan konsumen. Yang selanjutnya, lalu bagaimana jika barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan deskripsi? Disinilah artikel ini mengangkat konsep hak hiar sebagai instrumen perlindungan syariah yang luar biasa. Hak hiar memberi wewenang atau pilihan bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jika ditemukan ketidaksesuaian atau cacat. Ini adalah solusi syariah atas keterbatasan melihat langsung barang saat berbelanja online, sekaligus menjaga asas kerelaan atau ridho. Yang selanjutnya, hal menarik yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana prinsip syariah tadi sejalan dengan hukum positif kita, khususnya UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Misalnya hak mendapatkan informasi yang benar di undang-undang sangat sejalan dengan prinsip anti horor di hukum Islam. Kemudian hak penyelesaian sengketa di undang-undang sejalan dengan pemberian hak hiar dan kewajiban pertanggungjawaban dalam syariah. Pada akhirnya, seluruh aturan perlindungan konsumen ini bermuara pada satu tujuan utama syariat atau maqasid al-syariah, yaitu hifz al-mal atau melindungi harta. Islam mewajibkan agar harta didapatkan dan dibelanjakan dengan cara yang benar, bukan cara yang batil. Sanksi atau denda yang diatur oleh negara dalam undang-undang pada dasarnya merupakan dukungan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam menjaga hartanya. Dari analisis yang dilakukan, artikel ini memiliki beberapa kekuatan atau kelebihan. Yang pertama, artikel ini berhasil menyintesiskan aturan hukum positif dan hukum syariah dengan sangat komprehensif. Penulis mampu menarik konsep muamalah klasik seperti hiyar menjadi relevan untuk diterapkan dalam metode bisnis modern. Artikel ini menawarkan perspektif yang solutif bagi masyarakat muslim dalam bertransaksi aman di era digital. Kekurangan artikel ini, namun demikian terdapat beberapa catatan kekurangan dalam artikel ini. Pertama, artikel ini murni bersifat kepustakaan sehingga miskin data empiris. Tidak ada contoh kasus yang nyata atau statistik sengketa di e-commerce di lapangan yang disajikan. Kedua, penulis tempat menyebutkan adanya celah atau kelemahan dalam undang-undang perlindungan konsumen secara nasional. Namun sayangnya penulis tidak merincikan pasal atau bagian mana dari regulasi tersebut yang dinilai belum mengakomodasi perlindungan konsumen secara penuh. Ya, yang terakhir kesimpulan dari hasil review ini. Artikel ini menyajikan tinjauan konseptual yang sangat solid. Transaksi digital pada dasarnya adalah halal selama kita bisa memberikannya dari unsur kezaliman, paksaan, dan penipuan. Perpaduan antara sanksi tegas dari negara dan penerapan etika syariah seperti hak hiar adalah kunci perlindungan hak transaksional kita di era digital ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Demikian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ahmad.